Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Arinugroho Abdullah dari kelas 1 P43 NIM 23.240.0099. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang internet. Internet adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Internet yang merupakan singkatan dari Interconnection in Network ini memungkinkan kita berbagi informasi dan berkomunikasi dari mana saja dan dengan siapa saja. Standar teknologi pendukung internet yang dipakai secara global bernama Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite. TCP atau IP ini merupakan protokol pertukaran paket, dalam istilah aslinya Switching Communicated Protocol, yang bisa digunakan untuk miliaran lebih pengguna di dunia. Sejarah internet dan perkembangannya. Internet pertama kali muncul pada tahun 1969 dengan bentuk sebuah jaringan komputer yang dibuat oleh Advanced Research Project Agency atau disingkat ARPA. ARPA membangun jaringan internet pertama yang kemudian diberi nama ARPANET. ARPANET inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya jaringan internet yang kita kenal saat ini. Di tahun 1980-an, barulah internet mulai dipakai oleh kalangan terbatas dan menjalankan fungsinya dengan menghubungkan berbagai kampus atau universitas yang populer di Amerika Serikat sendiri. Protokol standar dari TCP atau IP sendiri dipublikasikan ke publik di tahun 1982. Adanya nama domain juga sudah mulai dipakai 4 tahun setelahnya, tepatnya di tahun 1984. Lalu National Scan Foundation Network atau disingkat NSFNET didirikan dan mulai dikembangkan di tahun 1986. NSFNET inilah yang mulai menggantikan peranan dari ARPANET sebagai suatu wadah riset terkait di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional pada banyak negara akhirnya mulai dikembangkan dan dihubungkan lewat NSFNET tersebut. ARPANET kemudian diturunkan pada tahun 1990. Namun memang internet hasil pengembangannya itu sendiri tetap berkembang terus-menerus hingga sekarang ini. Dulu, informasi yang dapat dimiliki lewat internet cuma informasi yang berbasis teks, dan pada tahun 1990, layanan sejenis berbasis tampilan grafis yang dikenal dengan sebagai WWW World Wide Web mulai dikembangkan lagi oleh CERN. Internet juga memiliki beberapa manfaat. 1. Manfaat bagi pendidikan. Di dalam bidang pendidikan, internet merupakan salah satu faktor penting yang membantu dalam proses belajar dan pembelajaran. Penggunaan dapat mengakses dan mendapatkan berbagai informasi terkait dengan modul, artikel, jurnal, pengetahuan umum, dan lain sebagainya. Salah satu cara termudah menemukan informasi khususnya di bidang pendidikan melalui internet yaitu dengan menggunakan Google Scholar. Di sini kita bisa mencari jurnal ilmiah, penelitian, e-book, dan sumber informasi yang sudah terpercaya. 2. Manfaat bagi komunikasi dan informasi. Semua orang pastinya telah merasakan betapa mudahnya berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi baik melalui audio, visual, maupun audio visual atau video call saat ini sangat mungkin dilakukan tanpa terhalang jarak dan waktu dengan bantuan internet. Selain itu, semua orang juga dapat dengan mudah menemukan segala informasi yang dibutuhkan di internet. Hal ini karena internet menghubungkan perangkat di dunia maya untuk melakukan pertukaran data. 3. Manfaat sebagai media hiburan. Tak bisa dipungkiri, banyak orang juga mencari hiburan dengan bantuan internet. Saat ini banyak sekali hiburan yang bisa didapat dari internet. Misalnya seperti menonton film dan serial, streaming video melalui aplikasi YouTube, menonton konten-konten media sosial, atau bermain game online. Bahkan banyak orang kini memilih memanfaatkan internet untuk media hiburan ketimbang menonton siaran TV, mendengar radio, berwisata, dan sebagainya. Tidak hanya manfaat, internet juga mempunyai dampak negatif. 1. Maraknya ujaran kebencian dan cyberbullying. Internet memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk berbagi informasi. Hal ini termasuk pula untuk memberikan kritik kepada siapapun lewat media sosial. Melalui media, masih banyak orang yang menyalahgunakannya untuk mengungkapkan berbagai ujaran kebencian. Selain itu, jejak digital di internet juga susah dihilangkan. Makanya, sekali seseorang berbuat kesalahan dan tersebar di internet, kemungkinan besar jejak digitalnya akan diunggah dan digunakan untuk melancarkan aksi cyberbullying. 2. Banyaknya konten ilegal.
Dampak negatif kedua adalah muncul banyak konten ilegal. Konten video menjadi yang paling berbahaya, sebab video yang berisi hal-hal tidak pantas juga mulai banyak diproduksi, baik yang berisi tindakan asusila, kriminalitas, maupun video pornografi. Ayo yang sering nonton pekop, ayo. Yang tidak ramah anak-anak. Mudahnya menyebarkan berbagai konten membuat setiap orang dewasa perlu melakukan kontrol terhadap anak-anak yang menggunakan internet. 3. Munculnya cybercrime. Dampak negatif terakhir adalah munculnya cybercrime atau kejahatan cyber. Masifnya aktivitas digital membuat celah untuk melakukan kejahatan cyber semakin lebar. Adapun contoh kejahatan cyber seperti social engineering, phishing, pencurian data, cyber hack, cyber scamming, dan lain-lain. Selain itu masih ada pula kejahatan lain seperti hacking, cracking, maupun spamming. Maka dari itu, internet yang telah memberikan kemudahan dan manfaat perlu digunakan dengan baik dan bijak supaya tidak berdampak negatif. Itulah penjelasan tentang internet. Sekian dari saya. Jangan lupa di like, subscribe, and comment guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.